Shalom, salam damai berkah dalam. Kita mulai lagi dengan Injil Markus bab 9 dengan judul perikop Siapa yang menyesatkan orang dan tentang garam. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terbadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ini instruksi yang perlu pengertian secara dalam. Di sini Yesus mengatakan, kalau tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Ini penggalnya bukan berarti begitu saja dipenggal. Maksudnya itu, penggalah sesuatu yang menyebabkan kamu menjadi sesat. Tapi bukan tanganmu yang dipenggal, tetapi hal-hal lain yang membuat kamu jatuh ke dalam kesalahan, ke dalam dosa. Ya, contohnya kalau punya handphone. Nah, handphone yang membuat kamu jadi jatuh dalam dosa. Ya lebih baik tidak usah punya handphone, artinya dipenggal saja ya, kepunyaan handphonenya itu ya. Bukan tanganmu yang dipenggal. Ya bukan berarti saya menolak perintah Yesus. Perintah Yesus ini perintah yang artinya dalam, bukan begitu saja langsung main penggal ya. Jadi kita harus ngerti apa maksud Yesus mengatakan itu. Harus ngerti. Ini di sini dibutuhkan Roh Kudus. Kalau hanya roh kita yang memahami, roh kita itu dangkal, nggak bisa memahami. Sebab kalau tangan kita dipenggal, misalnya tangan kanan kita menyesatkan, penggal, oke. Tidak lagi sesat. Tapi tangan kirinya nanti menyesatkan, tangan kiri juga dipenggal. Nanti dua-dua tangan sudah habis, lalu kita bisa apa? Kita jadi beban bagi keluarga. Kita nggak punya tangan. Dibilang juga tadi kaki, kalau kakimu menyesatkan, penggalah. Nanti tidak punya kaki, tidak punya tangan, kita jadi beban keluarga kan. Kita nggak jadi mandiri. Kita pun tidak bisa berbuat baik. Kita nggak bisa menolong orang kalau kita nggak punya tangan, nggak punya kaki ya. Itu maksudnya ya. Jadi kaki, tangan kita butuhkan. Yang salah apa? Yang salah adalah tindakan kita, pilihan kita dalam bertindak. Itu yang harus dipenggal. Yang salah adalah hal-hal lain di luar tubuh kita ya. Tubuh kita ini memang pemberian Tuhan ya, dan itu tidak salah. Tuhan tidak salah memberi tubuh kita. Yang salah adalah pilihan kita mengikuti nafsu-nafsu keinginan jahat yang itu adalah dari iblis. Itulah yang dimaksud penggalah semua yang berhubungan yang bisa dipakai oleh iblis yang dipenggal. Misalnya handphone, misalnya duit ya. Orang di dunia ini kan banyak sekali ya jatuh dalam kesalahan dosa karena duit ya, nyolong
korupsi. Ya, itu yang dipenggal ya. Jangan mengingini duit orang lain, duit negara lalu dicuri, dicolong, di markup, dikorupsi. Itu yang dipenggal ya. Misalnya mobil membuat kita jadi nggak pernah berdoa, nggak pernah ke gereja. Yang tidak usah punya mobil ya, supaya tidak bisa jalan-jalan ya. Tapi tangan, kaki ini kita perlukan ya, supaya kita bisa mandi, bisa gosok gigi, bisa cebok juga. Nah, coba kalau nggak punya ya, kita kan harus jadi beban orang lain ya, harus nyeboki kita kan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu maksud Tuhan Yesus itu apa ya. Bagaimana kita bisa tahu maksud Tuhan Yesus? Ya kita harus punya Roh Kudus. Bagaimana kita punya Roh Kudus? Kita minta pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apa maksudmu mengatakan itu Tuhan? Sebab tangan saya cuma ada 2, kaki saya cuma ada 2. Setiap saya berdosa harus ada yang dipotong, harus ada yang dipenggal, maka saya nanti masih hidup tapi nggak punya apa-apa, nggak bisa, bahkan nggak berguna lagi ya, bahkan jadi beban keluarga, bagi beban tetangga. Nah, seperti itu ya. Terus dikatakan, hendaklah kamu harus mempunyai garam dalam dirimu, seperti sebelumnya dikatakan kamu adalah garam dan terang ya. Memang kalau nggak ada garam itu makanan jadi hambar ya. Hidup kita juga nggak tanpa garam, tanpa sesuatu yang berguna, gitu hidup kita tuh nggak ada gunanya ya, hambar. Jadi harus punya garam dan terang, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita ya, yang dalam gelap ya. Jadi garam mengasinkan hidup ini, berguna artinya. Harus mau berdamai. Ya kadang kita memang punya konflik dengan orang lain. Ya konflik itu wajar ya, tapi setelah itu berdamai memang tidak mudah, tapi itulah ya harus diusahakan. Bagi saudara yang mendapat pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.